dan lucu itu sudah mengenali kekuatannya sendiri. Berarti sudah tiba saatnya aku membawa dia untuk berada di pihakku. Loh, kok bolong? Masih bisa dipakai nggak ya? Ya, ini kan warnanya putih. Kan kalau mau sekolah sepatunya harus warna hitam. Si bos itu emang keterlaluan. Itu namanya dia membohongi kamu, Iboy. Membohongi gimana, Teddy? Ya dia membohongi kamu dan juga Tante Anissa. Kan Tante Anissa ngasih duit ke bos buat beliin perlengkapan kamu. Dia malah curang beli yang murah-murah. Bohong, gue nggak percaya. Ini si boy bohong bos, gue yakin. Pasti ini perbuatan boneka jelek itu. Ini pasti sihir bos. Oh. Aduh. Aduh bos, kok gue disiram sih bos? Iya, biar lo sadar, nggak pakai ngigo-ngigo lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, pantas banget kamu pakai seragam itu. Pak Iksan, terima kasih ya sudah beliin seragam dan kebutuhan sekolah Iboy. Bu Anissa nih kayak baru kenal aja sama saya. Ya itu tuh udah kewajibannya saya, Bu, ya. Beliin dia baju seragam apa segala macam itu udah kewajibannya saya. Namanya juga saya itu kan sebagai manajer yang baik dan juga sebagai orang tua wali yang baik. Ayo Iboy, kita jalan, takut lambat. Ya, Tante. Bos, Bang Edo, Ibu berangkat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar yang benar. Iya. Makasih Teddy buat baju, sepatu dan tasnya. Doain Ibu ya, semoga hari pertama Ibu di sekolah berjalan lancar. Ih, gelap nih di dalam tas. Tapi nggak apa-apa deh, daripada nggak boleh ikut sama Ibu. Hah? Ini apa ya? Wah, ada permen banyak bingit. Belajar yang rajin ya nak, supaya kamu pinter. Ya Tante, Ibu janji Ibu akan belajar sebaik-baiknya karena Ibu senang sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, nama aku Iboy. Hari ini hari pertama aku di sekolah. Nah, anak-anak, mana sambutan kalian untuk teman baru kalian? Hai Iboy. Nah, Iboy, kamu duduk di bangku yang kosong itu ya. Ya Bu Guru. Halo, nama aku Iboy. Aku duduk di samping kamu ya. Halo Iboy, aku Toto. Anak-anak, kita semua akan belajar menggambar. Kita akan menggambar pemandangan ya.
Oke, bagus. Kita mulai ya. Krayon kemana ya Teddy? Kok nggak ada? Maaf deh Ibu. Habisnya aku pikir permen, jadi aku makan deh. Ampun deh. Kenapa Iboy? Ada masalah? Nggak Bu Guru, aku lupa bawa krayon. Dasar nggak modal. Kalau nggak ada sekolah, pulang aja sana. Gary, yang sopan kamu. Anak-anak, ada yang mau meminjamkan krayon buat Iboy? Hei Bu. Boy, kalau kamu mau, kamu boleh pinjam krayon aku. Makasih ya Tata. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata. Miliki Wah, teman gambar kamu bagus banget, Boy. Ajarin aku dong. Gambar aku jelek nih. Ini aku bantuin. suka duka hadapi bersama selamanya. Ibu ya keras banget sih sama anak itu. Sebel aku. Boy, aku udah dijemput tuh. Aku duluan ya. Ya Tata, sampai ketemu besok lagi. Ya, Boy. Tenang ya sekolah, aku jadi punya teman baru. Mentang-mentang punya teman baru, kamu lupa ya sama aku. Aku bosan tahu di tas terus. Bukain, bukain. Aku bosan. Diam Teddy. Mungkin berisik banyak orang. Diam Teddy. Bukain, bukain. Ih, kamu jahat banget sih, Iboy. Di dalam kan gelap dan sempit. Teddy, tadi kan di sana banyak orang. Aku takut ketahuan. Mentang-mentang kamu udah punya teman baru, kamu jadi lupa sama aku. Kamu jangan ngambek, Teddy. Walaupun aku udah punya teman baru, tapi kamu jadi teman aku yang nomor satu. Cia, cia, cia. Makasih ya, Iboy. Hei, ngapain lu di sini? Gua nggak salah lihat nih, cowok bermain sama boneka ya. Keluar ya. Hei, lu mau kemana? Urusan kita belum selesai. Ayo tarik dia. Oke, Bos. Aku mau dibawa kemana? Ayo, gimana? Kok kalian bawa aku sini ngapain? Gua mau bikin janji sama lo. Perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa lu nggak datang ke sekolah ini lagi. Iboy mana ya? Jangan-jangan masih di kelas kali ya? Gak mau. Apa? Lu nggak mau? Iya, aku nggak mau. Karena aku senang sekolah. Oh, jadi lu senang sekolah ya? Kalau lu tetap mau sekolah, kita bakal robek-robek buku
mereka jahat sekali sama Iboy. Sepertinya anak-anak udah pada pulang nih. Iboy di mana ya? Sepertinya dari dalam kelas itu. Ya Tuhan, mereka kenapa Iboy? Gak apa-apa tante, ini semuanya pada pingsan. Ya udah, Tante panggil penjaga sekolah untuk bawa ke UKS. Jangan salahin aku. Abisnya mereka jahat ke kamu, Iboy. Coba Iboy sekarang jelasin ke Tante apa yang sebenarnya terjadi. Iboy nggak salah, tante. Mereka yang ngancam Iboy. Mereka suruh Iboy berhenti sekolah. Tapi tiba-tiba semuanya jadi seperti ini. Tapi bukan Iboy, tante, yang bikin mereka semua pada pingsan. Tante nggak marah kan sama aku? Ibu nggak salah, tante. Iya nak, Tante nggak marah. Tapi orang tua mereka bisa marah. Pak, masa anak saya pingsan di sekolah? Anak saya juga. Wah, nggak benar ini sekolahan. Pokoknya kita harus minta pertanggungjawaban Dewan Sekolah. Iya, ayo. Anak saya sampai pingsan pasti dipukul sama dia. Anak ini pasti anak nakal. Dan datang dari keluarga yang tidak beradab. Menurut saya, solusi yang terbaik adalah mengeluarkan Iboy dari sekolah ini. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata, miliki teman setia, jadi sahabat selamanya. Suka duka hadapi bersama selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Teddy, Teddy, teman yang sejati. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Teddy boy. Solusi yang terbaik adalah mengeluarkan Iboy dari sekolah ini. Mohon tenang Ibu, Bapak. Kita tidak bisa menyalahkan Iboy begitu saja. Kok nggak bisa? Kan jelas-jelas dia yang ada di ruangan bersama anak-anak kita. Iya Ibu, tapi bukan berarti Iboy yang memukul mereka. Memangnya sekolah ini ada hantunya? Bu Anissa nggak usah berbelit-belit. Kami, orang tua murid, meminta keadilan dari sekolah ini. Keluarkan Iboy atau pecat kepala sekolahnya. Setuju. Pasti kepala sekolah di sini nggak tegas. Makanya terjadi kejadian seperti ini. Tolong beri waktu buat saya. Saya selaku dewan murid di sekolah ini. Besok saya akan memutuskan Iboy jadi dikeluarkan dari sekolah ini atau tidak. Ya Allah, apa Iboy akan dikeluarkan dari sekolah? Padahal Iboy baru aja sehari bisa sekolah.
Dudut, lu nggak perlu ikut-ikutan ngomong, ngerti lu? Biar gue yang ngomong sama Iboy. Wah. Boy, lo denger ya. Pokoknya, lu jangan macem-macem di sekolah ya. Mau diapa-apain sama tuh anak-anak orang kaya, terserah, ikutin aja. Ngerti lo? Pokoknya lo harus tetap sekolah dan lo harus tetap main bola. Ya, kalau lo sampai dikeluarin dari sekolah, lo bakalan gue hukum, gue suruh tidur di kandang ayam selama setahun. Ngerti lo? Ya Allah, kalau emang ibu harus dikeluarin gak apa-apa ya Allah. Ibu ikhlas. Ibu bersyukur ya Allah. Allah udah bolehin ibu sekolah. Walaupun cuma sehari, nikmat rasanya ya Allah. Amin. Iboy, maaf ya. Lagi-lagi aku udah bikin kamu susah. Nggak apa-apa Teddy, kan aku udah bilang aku ikhlas kok. Kalau aku nggak sekolah lagi, berarti itu emang bukan rezeki aku. Lagian, kamu tadi begitu karena mau bantuin aku kan? Kamu harus janji ya, kamu harus bisa kontrol kekuatan kamu. Karena bisa mencelakakan orang lain. Iya, Iboy. Janji? Janji. Apa ya keputusannya ya? Kalau begini caranya, gue sakit perut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anissa. Bu. Silakan Bu, silakan duduk. Gimana Bu Anissa? Ibu nggak jadi dikeluarin dari sekolah kan? Kami memutuskan Iboy tidak jadi kami keluarkan dari sekolah. Iya. Untuk mendisiplinkan siswa, hari ini akan datang kepala sekolah baru. Kepala sekolah baru Tante Anissa. Iya. Dan kita sambut kedatangan Ibu Kepala Sekolah kita yang baru, Ibu Pertiwi. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Pertiwi. Saya kepala sekolah yang baru di sekolah ini. Dan saya beritahukan bahwa saya adalah orang yang sangat disiplin. Jadi tidak ada ampun buat anak-anak nakal di sekolah ini. Kayaknya kepala sekolah baru ini galak banget ya. Iya bos, kayaknya ini galak bos. Iya, gue mau mending kepala sekolah yang lama. Kepala sekolah yang baru kayaknya serem banget ya, Iboy. Galak banget. Udah, diam aja. Semoga pas pelajaran kita dimulai nanti, semoga baik-baik aja. Iboy! Kita langsung ke kelas yuk. Ayo. Kamu Iboy kan? Iya, Bu. Saya sudah dengar kamu bikin 3 anak pingsan. Jadi saya peringatkan ya. Kamu harus jadi anak yang baik.
Jangan jadi anak yang nakal. Tapi waktu itu Jangan bicara kalau kamu tidak ditanya. Mengerti? iya Bu. Bagus. Ibu Pertiwi? Iya, Bu. Mari ikut ke ruangan saya, Bu. Ada yang saya mau bicarakan. Baik, Bu. Ayo Boy. Saya percayakan anak-anak di sekolah ini kepada Ibu. Karena kepala sekolah yang sebelumnya merekomendasikan Ibu kepada saya. Laporkan yang baik-baik mengenai saya ke Bu Anissa. Bu Pertiwi ini adalah benar-benar kepala sekolah yang sangat bagus. Saya yakin dia akan jadi kepala sekolah yang lebih baik daripada saya. Bu Anissa tidak perlu khawatir. Saya punya cara sendiri untuk mendidik atau menghadapi anak-anak itu. Meski yang paling bandel sekalipun. Saya senang sekali, Bu, mendengarnya. Ibu benar-benar mengerti tentang anak-anak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Siapa yang melemparkan ini? Gary, ke depan. Sekarang kamu ke ruangan kepala sekolah. Biar kepala sekolah yang menentukan hukuman kamu. Nanti aja Bu. Jadi, emang kamu gak takut sama kepala sekolah? Takut? Gue tuh gak takut sama orang bro. Jadi kamu melakukan kesalahan. Tidak Bu, tadinya saya sih mau lempar ke David. Jadi guru kamu mengirimkan kamu ke sini supaya kamu didisiplinkan. Ya kayak gitu deh Bu. Hukumannya apa Bu? Berdiri di tengah lapangan? Atau dapat TR tambahan? Atau menyuci kamar mandi? Tidak. Kan biasanya hukumannya kayak gitu. Ini hukuman terbaru. Jadi sekarang kamu mau melakukan apapun yang saya suruh, Gary? Apapun Bu. Gimana hukuman kamu, Gary? Kayaknya hukumannya berat banget ya, Bu. Sampai Gary jadi pendiam gitu. Teddy boy. Teddy boy. Iboy, kita ngapain sih ngikutin si Gary? Soalnya dia aneh banget, tatapannya kosong. Aku jadi inget sama... Boy, Pak, yuk ikut Bapak latihan. aku lupa masih harus main bola. Boy, jangan melamun. Yuk ikut Bapak latihan yuk. Saya mau istirahat dulu Pak, sebentar aja. Lu. Kamu main aja belum kok udah main istirahat sih, Boy. Ayo cepet kita latihan. Saya mau ke toilet dulu ya. Iya, jangan. Ke toiletnya ntar aja di ruang ganti ya. Yuk sama Bapak yuk. Kita latihan. Iya Pak. Jadi si Iboy mau main bola. Berarti ini kesempatan bagus buat aku. Ya ampun,
Aku kan gak punya sepatu bola. Ya boy, lapangan. Oh, iya. 7, 8, 9. Ya, gantian ya. Boy, ganti sepatunya, ntar licin lo jatuh. Boy, kamu mau belajar main bola apa belajar matematika? Udah. Boy, sepatu kamu kemana? Aku gak make sepatu. Oh gitu. Sekarang lebih baik kamu lepas sepatunya deh. Gak usah pakai sepatu. Maksudnya lepas sepatu aja nih Pak, nggak apa-apa. Iya, kamu gak usah pakai sepatu, nggak apa-apa. Daripada nanti kamu bahaya. Karena sepatunya Bapak lihat tuh licin. Nanti kamu jatuh. Jadi lepas aja ya. Iya Pak. Udah. Ayo boy, barisan, latihan. Iya Pak. Semangat ya. Iya. Yang lainnya semuanya yuk, manasan lagi yuk. Enak juga main sepak bola begini. Seru deh. Iboy, bagus sekali. Terus latih kalian kamu dalam menggiring bola. Karena kalian itu sangat penting dalam merebut bola dari lawan. Mengerti ya Iboy ya? Iya Pak. Yuk, terus latihan. Semangat. Kelihatannya Ibu udah jago. Sahabat selamanya. Padahal kan aku belum pakai kekuatan aku. Ayo yang lainnya. Sekarang waktunya beraksi. Aduh, Ibu kenapa ya? Makanya boy pakai sepatu biar nggak jatuh. Ya boy, lagian si nyeker kayak orang mau nyanggul di sawah. Udah. Sekarang kita istirahat kalau gitu ya. Ayo Iboy. Teddy, apa Iboy? Aku ngerasa ada yang aneh deh. Kakiku kayak keganjel sesuatu. Apa kamu pakai kekuatan kamu lagi? Enggak kok Iboy. Dari tadi aku nggak ngapa-ngapain. Aku aja heran. Lihat kamu bisa main bagus. Meski aku belum keluarin kekuatan aku. Kaki aku nabrak sesuatu. Ya tapi di depan aku nggak ada apa-apa Teddy. Nanti aku liatin lagi deh, lebih jelas ya. Teddy, aku main lagi ya. Iya Iboy. Sekarang waktunya kita tendangan sudut. Tendangan sudut merupakan suatu kesempatan besar untuk mencetak gol. Baik Pak. Alfa, kamu yang melakukan tendangan sudut. Iya Pak. Dan Iboy, kamu menunggu di sini, menunggu tendangan bola dari Alfa, lalu menyundul dengan kepala. Laksanakan ya. Ayo Alfa. Ayo. Semangat semuanya. Iboy. Aduh. Boy, Iboy. Ya ampun, benjolnya gede banget, Boy. Udah Pak, kita bawa ruang UKS aja Pak. Iya. Yuk, semuanya yuk. Kita ke UKS. Ya ampun, Nak. Aduh. Pak, lebih baik Bapak tunggu di luar saja, biar saya menangani anak ini. Baik, Bu.
tolong dibantu Bu ya. Waduh, ini bengkak nih. Sebentar ya, Ibu ambilkan kompresan. Setelah itu, Ibu perban. Iya, Bu. Tunggu dulu. Kalau cara baik-baik tidak bisa dipakai, pakai cara kasar. Dubi-dubi dam-dam. Dam. Bonekanya nggak ada. Kok nggak ada? Ibu diobati di mana ya? Aku cari ke sana aja deh. Ups, ada orang. Mudah-mudahan aku nggak ketahuan. Cuma perasaan saya aja kayaknya nih. Lebih baik ngambil kompresan buat Iboy aja deh. Aman. Aku mau cari Iboy. Dia pasti ada di sana. Iboy. Teddy. Wah, kepala kamu kenapa jadi begitu, Iboy? Iya nih, Teddy. Aku kebentak tiang gawang. Aduh, kasihan kamu. Sebentar ya, kamu mau ngapain? Ih. Benjolnya hilang. Makasih ya, Teddy. Sama-sama, Iboy. Anak ini ngomong sama siapa ya? Ibu. Kok benjolannya hilang, Iboy? Iya, Bu. Kan saya tadi tiduran sebentar. Terus pas saya bangun, benjolnya udah hilang. Sekarang saya boleh pulang kan, Bu? Iya, boleh, boleh. Makasih ya, Bu. Lain kali kamu hati-hati ya, Iboy. Jangan sampai kepalamu benjol lagi. Aku rasa renganan deh, Teddy. Aku itu tadi seperti didorong sama sesuatu, tapi aku nggak tahu apa. Kamu Ibu ya? Iya. Kamu dipanggil kepala sekolah. Ditunggu di ruangannya. Cepat ya, Boy. Ngapain kepala sekolah manggil aku? Siapa yang melakukan ini, Bu? Tas Iboy jadi rusak begini. Saya juga nggak tahu ya, Bu. Tapi saya yakin, pasti ada anak yang mau iseng sama Iboy. Betul-betul nakal anak itu. Tas Iboy jadi rusak begini, Bu. Isinya pun ikut rusak. Untung aja. Pas tasnya rusak, aku udah keluar. Iboy! Iboy, tas kamu kan rusak. Gimana? Habis pulang sekolah, kita beli tas baru kamu ya.
sekalian beli peralatan sekolah kamu. Gak usah Tante, aku gak mau ngerepotin Tante Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebel. Lagi-lagi aku gagal dapetin bonekanya. Kayaknya aku harus ubah strategi deh. Selama ini kan aku ngejar boneka itu tapi nggak dapet. Berarti kali ini aku ubah. Aku lumpuhkan dulu si Iboy, baru aku kejar bonekanya. Gak apa-apa Airi, yang penting kan aku masih bisa ke sekolah. Dari dulu tuh aku mau banget sekolah. Teddy boy. Teddy boy. Iboy! Iboy! Ngelamun ya? Kok kita lewat sini sih? Kan rumah kita di sana. Emang siapa yang mau pulang sekolah itu ya? Ke rumah dong. Ih, Iboy, kamu mau ngelayap ya? Aku bukan mau ngelayap, Teddy. Aku tuh mau mulung. Biar uangnya cukup buat beli alat-alat sekolah yang baru. Oh, begitu. Sekarang kamu bantuin aku ya. Jangan cuma aku dong. Kamu mau panggil siapa? Ada apa kamu manggil-manggil aku, Bro Kusut? Kita mau bantuin Iboy cari barang-barang bekas. Mau ya, Airi? Ayo. Sekarang kalian bantuin aku ya. Ayo. Ayo. Aduh, berat banget sih. Asik ya, kita dapat banyak, Iboy. Sekarang kita cari lagi yuk. Ayo. Wah, aku dapat lagi nih. Maaf, nggak sengaja. Itu wajah aku kena. Kalau aku kena bisa gepeng. Bang! Boy, ada apa Boy? Nih Bang, saya mau jual sampah. Aduh, kenapa lu telat datang sih Boy? Abang mau pulang Boy. Bang, tolong dong Bang. Soalnya saya butuh uangnya. Soalnya... Gimana Boy ya? Sekarang abang kasih lu 10.000 dulu deh. Ada bagus dong Boy. Iya, Bang, kalau gitu. Boy, masalah sampah besok abang ngerapiin ya. Iya Bang. Ayo Boy. Alhamdulillah, aku dapat uang. Semoga cukup buku tulis dan alat-alat tulis deh. Dapat ini doang nih Pak. Ya iya dong Dek, uang kamu kan cuma 10.000. Buku pelajaran mana? Dan tasnya? Kalau kamu mau tas sama buku pelajarannya, uang kamu harus bawa 100.000, bukannya 10.000 deh. Boy? Dita, kamu lagi beli barang-barang untuk sekolah ya? Iya nih, habisnya uangnya nggak cukup. Kamu ikut aku aja ya? Emangnya mau kemana? Ntar juga kamu tahu kok. Yuk. Bentar ya, Boy. Nih, Boy. Ini semua barang-barang hasil aku mulung. Bekas sih, tapi masih bisa dipakai. Ini buat kamu. Kamu serius nih? Ini semua buat aku. Iya. Nih, lihat. Barang-barang ini gak ada gunanya buat aku. Orang kamu jangan ngomong gitu dong, Dita. Makasih ya, Dita.
Nanti aku akan doain kamu kok biar bisa sekolah. Amin. Makasih ya, Boy. Sama-sama. Boy, kamu masih nggak punya tas sekolah loh. Udah, sekarang kamu tenang aja, Dedi. Aku udah punya tas pengganti kok. Hah? Dapat dari mana? Ada deh. Kasih tahu dong. Enggak. Boy, kamu serius mau pakai keranjang ini ke sekolah? Tuh lihat, Boy. Mereka pada ngatakan kamu kan? Gak apa-apa, Edi. Yang penting kan aku masih bisa ke sekolah dan belajar. Kamu tahu kan, dari dulu tuh aku mau banget sekolah. Masa cuma gara-gara tas nggak ada aku nggak bisa sekolah? Boy, kamu itu anak yang baik banget. Kamu semangat belajarnya. Aku kagum sama kamu, Boy. Ya, Boy. Aku juga, Boy. Anak-anak, walaupun Iboy tasnya rusak, Iboy tetap ke sekolah. Jadi anak-anak harus tetap semangat kayak Iboy ya. Baik, Bu Guru. Tara, jadi meses. Aku makan ah. Boy, hari ini kamu jangan latihan dulu ya. Emang kenapa, Pak? Ada yang menunggu kamu tuh di taman sekolah. Siapa? Gak tahu Bapak juga. Coba kamu lihat deh. Iya udah, Pak. Ada orangnya. Mana ya? Kok nggak ada? Katanya ada yang mau ketemu. Ini sepatu siapa ya? Itu hadiah dari saya buat kamu. Saya dengar kamu nggak punya sepatu. Jadi saya belikan sepasang sepatu buat kamu. Tolong jangan ditolak ya. Beneran Ibu, ini buat aku. Makasih banget Ibu. Sama-sama Iboy. Sudah, kamu latihan yang rajin ya. Ya pastilah Bu. Sekali lagi, makasih ya Bu. Sana kamu kembali. Iya Bu. Makasih ya Bu, makasih ya. Ih, Iboy kamu tuh polos banget sih. Kamu nggak tahu ya, udah aku apakan sepatu itu. Zoom zoom bada bada. Ayo bikin permainan Iboy jadi kacau wahai sepatu. Kartu merah lagi. Suka dua.